Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6, Bagaikan Cewek Penggoda. Selamat pagi, sebentar saya konfirmasi terlebih dahulu dengan bagian HR-nya. Jawab resepsionis. Baik, Mbak, terima kasih sebelumnya. Tidak sampai 5 menit, Mbak Salma, ini kartu akses untuk masuknya. Ruangan divisi HR ada di lantai 5. Nanti bisa bertemu dengan Pak Galuh, Kepala Divisi HR. Baik, terima kasih sebelumnya. Salma menerima kartu akses masuknya. Begitu juga Bima, kemudian tak selang berapa lama 3 temannya datang. Jadi mereka berlima langsung menghadap Kepala Divisi HR. Sesampainya mereka berlima di ruangan Kepala Divisi HR Pak Galuh, mereka diterima dengan baik. Untuk awal Pak Galuh meminta surat rekomendasi dari universitas serta CE yang telah dibuat oleh mereka berlima. Jam kerja mulai dari jam 8 WIB sampai jam 17 WIB, istirahat jam 12 WIB sampai jam 13 WIB. Pekerjaan kalian nanti akan ditempatkan sesuai dengan jurusan kuliah kalian. Nanti ada staf saya yang akan mengkoordinasi penempatannya. Dan yang jelas dalam waktu 3 hari kalian akan dibimbing oleh karyawan senior di sini. Kata arahan Pak Galuh. Baik Pak Galuh. Jawab mereka berlima, bergantian. Kalau begitu sebelum penempatan kerjanya, kita akan ke ruangan CEO terlebih dahulu. Karena beliau ingin menyambut kalian semua, ujar ajak Pak Galuh. Salah satu staf HR turut menemani Pak Galuh dan kelima karyawan baru. Rupanya lagi, Salma jadi pusat perhatian karyawan yang ada di divisi HR. Sumpah demi apa, ada karyawan baru wajahnya kayak artis, bening banget. Ucap salah satu karyawan. Patut didekati nih, sahut pria yang lain. Salma sudah jadi incaran kaum pria jomblo di ruangan divisi HR. Semoga aja tuh anak baru ditempati di divisi HR, biar tambah semangat kerjanya, ya. Sahut karyawan yang lain. Sedangkan para karyawati tampak mukanya masam, melihat anak baru yang begitu memesona. Ruang CEO. Memang yang namanya ruangan CEO itu pasti terlihat mewah baik dari furnitur serta tatanan ruangannya. Yang begitu nyaman buat sang pemilik perusahaan. 5 mahasiswa yang bakal jadi karyawan baru sudah berada di ruangan CEO, menghadap Kevin sang CEO. Pria angkuh itu terlihat sangat tampan dengan setelan kerjanya berwarna abu, terlihat aura kepemimpinannya. Kedua netra pria itu menelisik ke semua calon karyawan barunya, terutama menelisik ke arah Salma. Pria itu menyeringai tipis ketika menatap Salma dari ujung kaki sampai ujung rambut. Entah kenapa Salma tidak menyukai tatapan pria itu, seakan dirinya sedang dicemoohkan dan direndahkan. Gadis itu memutar bola matanya ke arah sang asisten yang berdiri tak jauh dari sang CEO. Sedangkan Ari sang asisten yang sedang membaca CE milik Salma, dan akhirnya yakin sekali jika gadis itu istri kedua tuannya. Setelah membaca identitas lengkapnya, lagi Kevin merasa kesal, gadis itu berani membuang tatapannya ke arah lain. Baik, terima kasih kalian sudah datang di waktu yang tepat. Saya minta kalian dalam bekerja harus disiplin, penuh dedikasi, bisa bekerja sama dengan tim serta atasan kalian. Dan selama bekerja di perusahaan ini, wajib ikuti aturan kerja perusahaan ini. Untuk pembagian posisi kerja akan diarahkan oleh Pak Galuh. Kevin menatap ke arah Galuh, lalu menoleh ke arah Ari. Baik, cukup sekian pertemuan pagi ini. Untuk kalian semua tinggal mengikuti arahan Pak Galuh.
Sedangkan untuk yang bernama Salma tetap di sini terlebih dahulu. Sambung Ari. Salma yang baru saja mau mengikuti temannya yang lain, terpaksa berhenti di tempat. Kevin kembali duduk di kursi kebesarannya, dan menatap sinis ke arah Salma. Salma bisa ikut saya? Pinta Ari sambil menunjukkan sofa yang ada di ruangan CEO. Baik, Pak. Jujur Salma agak heran kenapa ditahan di ruangan CEO, dan tidak ikut dengan 4 temannya yang lain keluar dari ruangan CEO. Gadis itu turut duduk di sofa berhadapan dengan Ari. Kamu kuliah di Fakultas Ekonomi kan? Tanya Ari sambil membaca C milik Salma. Iya Pak, saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Untuk saat ini kamu akan ditempatkan di bagian sekretaris junior CEO, karena untuk divisi finance belum ada yang kosong. Ujar Ari. Apa maksud Bapak? Saya bekerja jadi sekretaris. Terbelalak Salma, sungguh di luar dugaan dan ekspektasinya. Pikiran gadis itu dia akan ditempatkan sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Minimal di divisi finance atau marketing masih oke buat gadis itu. Tapi untuk jadi sekretaris junior, rasanya ambyar, melenceng semuanya. Ini sudah keputusan dari Tuan Kevin, selaku CEO. Khusus untuk mahasiswa dari universitas, Tuan Kevin yang memutuskan semuanya. Jawab Ari, memberikan alasan yang tepat. Oh Tuan Kevin, kenapa Tuan memilih gadis ini jadi sekretaris Tuan? Andai Tuan tahu jika gadis ini adalah istri kedua Tuan, batin Ari. Ari ingin berkata jujur dengan tuannya. Tapi setelah pernah mendengar jika suatu saat tuannya ingin balas dendam dengan istri keduanya jika bertemu, akhirnya memilih untuk membungkam mulutnya. Takut Salma keadaannya tidak baik-baik saja, karena Kevin memiliki temperamen yang tinggi, juga arogan. Gadis itu memicingkan matanya ke arah Kevin yang sok tidak melihat dan mendengar pembicaraan mereka berdua. Sepertinya gadis itu tidak jadi berhenti menjadi SPG setelah tahu posisinya tidak sesuai keahliannya. Lagi pula dia masih bisa mencari pekerjaan di perusahaan lain. Yang jelas gadis itu tidak suka melihat wajah tampan nan angkuh itu. Maaf Pak. Buat bekerja di posisi sekretaris sebenarnya tidak sesuai dengan keahlian saya. Sepertinya saya tidak akan mengambil kesempatan untuk bekerja di sini. Tolak Salma dengan penuh rasa sopan santunnya. Penolakan yang sangat tak diduga oleh Kevin. Dan sepertinya kata tolak membuat telinga pria itu terasa tidak nyaman. Lantas pria itu langsung beranjak dari duduknya kemudian menghampiri mereka berdua. Sepertinya kamu percaya diri sekali menolak bekerja sebagai sekretaris junior CEO. Padahal banyak sekali karyawan yang mengincar posisi tersebut. Ucap Kevin dengan angkuhnya, menatap tajam ke arah Salma. Kedua tangan pria itu terselip di saku celananya. Wah gawat ini Salma sudah membangkitkan singa jantan. Tuan Kevin pantang ditolak. Batin Ari mulai ketar-ketir. Gadis itu mendongakkan wajahnya agar bisa melihat wajah pria yang sudah berdiri di hadapannya. Pria yang usianya 38 tahun lebih tapi masih terlihat muda. Maaf Tuan Kevin, bukan maksud saya percaya diri dalam menolak. Saya khawatir jika saya menerima posisi pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya. Maka saya tidak bisa memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan ini. Jawab alasan Salma dengan suara tegasnya. Jangan nilai bagus semasa kamu kuliah itu hasil contekan semua. Sepertinya penilaian rektor sangat salah dalam menilai kamu. Cemooh Kevin dengan menyunggingkan salah satu sudut bibirnya. Pria angkuh itu sengaja menaruhnya di posisi sekretarisnya.
Karena ucapan rektor kemarin yang menyatakan gadis itu memiliki nilai yang tertinggi. Lalu alasan kedua karena pria itu sakit hati ketika gadis itu tidak mau menjabat tangannya. Jadi pria itu ingin tahu seberapa cerdasnya gadis itu. Gadis itu membisu, tapi hatinya sudah mengucapkan sumpah serapah. Kurang ajar ini laki, sungguh sangat semena-mena rupanya, umpat batin Salma. Terima kasih atas penilaian buruknya Tuan Kevin, sepertinya Tuan lebih tahu tentang masa kuliah saya. Padahal saya baru bertemu Tuan 2 hari ini. Balas tegas Salma. Kalau tidak ingat jika dia datang membawa nama baik universitasnya, mungkin jiwa barbarnya sudah keluar. Rasanya ingin sekali menenggelamkan pria yang masih memperlihatkan keangkuhannya dalam posisi berdirinya. Ke laut kalau bisa jangan muncul lagi ke permukaan laut. Saya tidak menilai kamu buruk, hanya menduga saja. Seharusnya mahasiswa yang memiliki nilai terbaik berarti otaknya cerdas. Dan berarti bisa belajar cepat dengan hal-hal yang baru. Sahut Kevin, pria itu mendaratkan bokongnya di atas sofa pas di hadapan Salma. Membahas masalah kepintaran, jangan salah, justru gadis itu cepat belajar. Dalam situasi sekarang gadis itu berasa sedang dihakimi oleh kedua pria tampan ini. Tatapan malasnya mulai muncul. Maaf Tuan Kevin, saya tetap menolak jika bekerja di bagian sekretaris. Lagi pula bukannya Tuan bilang banyak karyawan yang menginginkannya, kenapa tidak diberi kesempatan kepada karyawan tersebut? Kembali berargumen Salma, pria itu mengetuk jemarinya di atas pahanya, menatap tajam gadis di depannya. Gadis itu kembali memalingkan wajahnya, malah menatap Ari. Kedua netra Salma dan Kevin sekarang sama-sama tertuju ke Ari, membuat sang asisten merasa aneh. Tuan Kevin, sepertinya Salma menolak bekerja di sini, dan itu haknya. Ari berusaha menjadi penengah antara Kevin dan Salma. Diam kamu, Ari, bentak Kevin. Salma terkesiap mendengar suara bentakan Kevin. Sepertinya aku sedang masuk ke kandang macan. Belum apa-apa udah lihat bos ngebentak anak buahnya. Apalagi kalau aku jadi sekretarisnya yang ada mati berdiri dibentak tiap hari. Batin Salma, sebaiknya saya pamit. Sebelumnya terima kasih Tuan Kevin atas kesempatan bisa bekerja di sini. Salma buru-buru mengambil tas bahunya yang berada di sampingnya. Gadis itu beranjak dari duduknya lalu sedikit membungkukkan dirinya sebagai tanda hormat. Duduk kembali, perintah Kevin dengan suara yang terdengar galak. Salma menegakkan kembali tubuhnya, lalu menatap pria itu. Dah belum jadi karyawan, sudah main perintah aja. Batin Salma. Saya bilang duduk kembali, Salma. Suara pria itu mulai terdengar arogan. Wanita itu menaikkan salah satu alis matanya. Tuan, Ari berusaha agar tuannya tidak menunjukkan arogansinya terhadap Salma di pertemuan pertama kalinya. Kamu diam saja, Ari, tegur Kevin, tidak suka disela oleh asistennya. Salma sedang menahan diri agar jiwa yang sudah minta dikeluarkan tidak loncat keluar dari dirinya. Harus mencoba menjaga kesopanannya, tapi melihat sikap arogan pria itu. Sungguh kepala gadis itu sudah mulai ngebul, asap-asap putih mulai keluar dari ubun-ubunnya. Disibaknya rambut panjangnya ke belakang, lalu mengusap tengkuk lehernya. Aish, sungguh gerakan yang menggoda di mata seorang pria. Tapi buat Kevin sungguh memuakkan melihatnya, bagaikan cewek penggoda. Padahal Salma seperti itu untuk menahan dirinya yang sudah tersulut api. Salma, sebaiknya kamu duduk terlebih dahulu, pinta Ari dengan ucapan lemahnya.
Sepertinya Salma masih betah dalam posisi berdirinya. Gadis itu tidak terima diperintah untuk duduk. Sedangkan tatapan pria itu seperti sedang mengintimidasi wanita itu. Dengan desah panjangnya, pria itu berdiri berhadapan dengan gadis itu. 1 bulan, hanya 1 bulan bekerja di posisi sekretaris. Selanjutnya kamu akan dipindahkan ke divisi finance. Nego Kavin masih membisu gadis itu. Sebaiknya kamu bisa menjaga nama baik universitas kamu dan menerima tawaran ini, lagi pula sesuai prosedur di perusahaan. Ada masa 3 bulan percobaan untuk menetapkan kontrak kerja selanjutnya. Tukas Kavin. Gadis itu menghembuskan napas beratnya, lalu kembali duduk. Baiklah, saya terima jika hanya 1 bulan di posisi sekretaris junior. Salma akhirnya memutuskan menerima demi menjaga nama baik kampusnya. Bagus, urus dia, Ari. Pria itu kembali menuju meja kerjanya dan duduk di kursi kebesarannya. Sepertinya Pak Kavin orangnya arogan dan tidak suka ditolak. Batin Salma membaca sekilas karakter Kavin. Salma, sebaiknya kita ke ruangan saya. Nanti akan saya jelaskan semua pekerjaan sekalian memperkenalkan dengan sekretaris senior CEO. Ajak Ari. Baik Pak Ari. Enak saja kamu berani menolak perintah saya. Dasar anak bau kencur, dikasih posisi yang enak malah nolak. Batin Kavin. Salma mengikuti langkah kaki sang asisten CEO tanpa menatap wajah pria itu. Selama di ruangan Ari, pria itu menjelaskan secara detail job description sebagai sekretaris junior CEO kepada Salma. Tanpa sengaja pria itu menatap lekat-lekat wajah yang tampak elok, siapapun pasti terpesona dengan gadis itu. Pria itu jadi terbayang ketika gadis itu meraung-raung dalam isak tangisnya ketika meninggal bapaknya. Ada rasa pilu yang terselip ketika melihatnya. Sekarang pria itu melihat jelas gadis yang dulu terlihat rapuh karena terselimuti kesedihan. Sekarang gadis itu terlihat raut kerasnya akibat tertimpa kerasnya hidup, dingin dan datar. Ari tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi ke depannya antara Tuan Kavin dan Salma. Gadis itu sedang berusaha mencerna semua arahan dari Ari dan mempelajari berkas kerja dari sekretaris junior sebelumnya. Jika nanti kamu ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dengan saya langsung. Kata Ari dengan hati yang tulus. Baik Pak. Jawab singkat Salma. Perlu kamu ketahui, Tuan Kavin orangnya perfeksionis dalam bekerja. Jadi kalau bisa kamu minimalisirkan kesalahan saat bekerja. Jika masih ragu-ragu nanti bisa bertanya dengan saya atau dengan sekretaris senior. Dan perlu kamu ketahui juga jika Tuan Kavin tipe bos yang suka marah-marah, jadi mohon bersabar untuk menghadapinya. Ungkap Ari. Gadis itu hanya mendengarkan saja, tidak menanggapinya, cukup menganggukkan kepalanya. Mau marah kek, mau gak marah bukan urusan aku. Batin Salma. Baiklah kalau sudah mengerti, sekarang saya akan mengenalkan kamu dengan sekretaris senior yang akan jadi partner kerja kamu. Sekaligus menunjukkan meja kerja kamu. Ajak Ari. Baik Pak. Gadis itu turut beranjak dari duduknya, lalu mengikuti langkah kaki Ari kembali. Terlihat wanita lumayan cantik tapi tidak terlihat muda. Dari garis wajahnya bisa dilihat jika usianya sekitar 30 tahun sedang sibuk menatap dengan layar laptopnya. Mary, perkenalkan ini Salma, dia akan menjadi sekretaris junior. Partner kerja kamu, menggantikan Kiki yang mengundurkan diri. Ujar Ari. Jika boleh jujur sang asisten juga sudah lelah mencari partner buat Mary, sekretaris junior.
Hampir rata-rata yang menjadi sekretaris junior hanya bisa bertahan paling lama sebulan. Karena rata-rata mereka jatuh cinta dengan Kevin sang pemilik perusahaan lalu berusaha menggoda pria itu. Dan Kevin sangat tidak suka cewek tipe penggoda, Salma. Gadis itu mengulurkan tangannya. Mary, panggil Mbak Mary. Balas Mary, menerima uluran tangan Salma. Dan ini meja kamu. Tunjuk Ari ke meja yang berhadapan dengan meja Mary. Terima kasih Pak Ari. Salma langsung menaruh tasnya di atas meja beserta berkas yang harus dipelajarinya. Kalau begitu saya tinggal. Hari ini kamu cukup mempelajari berkas yang saya berikan tadi, kata Ari. Salma menganggukkan kepalanya pelan. Baik Pak. Selepas Ari meninggalkannya, gadis itu kembali menghampiri meja Mary. Mbak Mary mohon bimbingannya dalam pekerjaan ini, pinta Salma. Ambil bangku kamu, saya akan memberitahukan beberapa hal dulu, pinta Mary dengan nada kurang bersahabat. Gadis itu langsung mendorong kursinya agar lebih dekat dengan meja Mary. Selama kerja di posisi sebagai sekretaris junior CEO ada hal yang perlu kamu ketahui. Pertama, tidak boleh menggunakan baju kerja yang terlihat seksi di bagian dada dan bagian paha. Kedua, tidak boleh dandan cantik. Ketiga, tidak boleh duduk atau berdiri berdekatan dengan Tuan Kevin, jaraknya harus 2 meter. Yang terakhir, jika ada niat ingin menggoda Tuan Kevin, siap-siap dipecat. Tutur yang sangat panjang keluar dari mulut Mary. Rasanya gadis itu ingin tertawa tentang hal yang perlu diketahui selama menjadi sekretaris. Menggelitik di hati gadis itu, tidak boleh dandan cantik, lalu bagaimana dengan wajah cantik yang dimiliki oleh gadis itu? Apakah harus berubah menjadi Betty Lavea, gadis culun berambut poni, kacamata tebal bulat, gigi pakai kawat? Sempurna sekali rasanya. Mary mengamati wajah gadis yang ada di hadapannya. Kamu terlalu cantik. Jadi kalau bisa buat dirimu sedikit culun, pinta Mary. Ya ampun, peraturan yang sangat konyol, batin Salma. Ya, kalau kamu tidak mau cepat dipecat oleh Tuan Kevin, lanjut Mary. Gak pak kok Mbak Mary, kalau saya cepat dipecat tidak masalah kok, balas datar Salma. Tidak mempan gadis itu ditakut-takuti dengan ancaman pemecatan. Cari pekerjaan bukan hanya di perusahaan Indo Prakasa saja, masih banyak perusahaan lain. Wow, Mary cukup tercengang dengan jawaban datar gadis itu, sepertinya tidak berpengaruh. Peraturan tersebut atas permintaan istri Tuan Kevin. Oh, iya, perlu kamu ketahui jika Tuan Kevin itu sudah menikah. Jadi jangan coba-coba kamu menggoda Tuan Kevin, jangan jadi pelakor. Astaga, ini mulut cewek, rasanya pengen aku sumpel sama kertas, enak sekali main tuduh jadi pelakor. Mulai geram batin Salma. Kalau Tuan Kevin takut digoda, kenapa tidak cari sekretaris laki-laki saja, lebih aman dan tidak jadi was-was. Lalu kenapa Mbak Mary terlihat cantik dan seksi pakaian kerjanya, sedangkan saya dilarang? Salma memutar balik semua perkataan Mary. Dek. Anak baru, saya ini sudah 5 tahun jadi sekretaris Tuan Kevin, dan saya ini teman akrab istri Tuan Kevin. Jadi peraturan tadi tidak berlaku buat saya, itu berlaku untuk sekretaris yang baru. Balas Mary agak kegelagapan sebenarnya, tapi masih bisa dikendalikan. Oh, seperti itu. Terima kasih atas infonya Mbak Mary, ujar Salma. Gadis itu kembali membawa kursinya ke mejanya. Sepertinya sekretaris seniornya bukan partner yang baik. Apalagi katanya dia teman akrab istri Tuan Kevin.
berarti mata-mata istrinya. Gadis itu menyeringai tipis, tatapannya menyorot ke meja yang ada di hadapannya, meja Mary. Gadis itu sudah malas menanyakan masalah apa yang harus dikerjakan, lebih baik kembali mempelajari berkas dari Ari. Menjelang makan siang, kerjaan Salma hanya mempelajari berkas. Dan Mary sama sekali tidak membagi pekerjaannya atau membimbing gadis itu, akan tetapi tidak masalah buat Salma. "Salma, sudah jam istirahat," ujar Mary. "Oh iya Mbak Mary, terima kasih sudah diingatkan." Salma bergegas mengambil tasnya dan beranjak dari duduknya. "Mary," sapa seorang wanita cantik dengan tubuh aduhai. Salma turut menoleh ke arah wanita itu. Yasmin, tumben baru datang?" tanya Mary. "Jalanan macet, suamiku masih ada di ruangannya, Mer?" tanya wanita cantik itu. Wajah wanita itu terlihat menggoda, parasnya jelita, rambut panjangnya tergerai. Tubuh tinggi dan bentuknya bagaikan gitar Spanyol, depan belakang semuanya bulat moleh dan padat. Wanita itu menanyakan suami, pikir Salma langsung, jangan-jangan wanita itu istri Kevin. Wanita itu menoleh ke arah meja Salma. "Mer, ini sekretaris baru kah?" tanya Yasmin. "Iya Yasmin, Salma perkenalkan ini Nyonya Yasmin, istri Tuan Kevin," ujar Mary memperkenalkan mereka berdua. Yasmin memperhatikan sekali wajah dan penampilan wanita muda yang baru saja dia kenal. "Dan perlu kamu ketahui, jangan pernah mengikuti jejak sekretaris sebelumnya yang telah keluar, yaitu menggoda atasan. Jangan jadi pelakor di perusahaan Indo Prakarsa, karena aku tidak mentoleransi. Aku akan meminta suamiku untuk memecatnya," ujar Yasmin lembut, tapi dalam artinya. "Tenang saja Nyonya Yasmin, saya bekerja di sini hanya 1 bulan. Tujuan saya hanya untuk bekerja, bukan untuk menggoda atasan." Jawaban yang sangat tenang dari Salma. "Bagus, aku pegang omongan kamu. Oh iya, satu lagi, besok wajah kamu jangan make up, ini sangat berlebihan." Tukas Yasmin, ada rasa iri melihat wajah cantik sekretaris baru suaminya. Begitu posesif sekali Yasmin menjaga suaminya yang dikelilingi oleh para pekerja wanita, khususnya sekretarisnya. Karena Yasmin sering dapat cerita jika suami temannya banyak yang berselingkuh dengan sekretarisnya. Hal itu Yasmin menjadi lebih waspada, walaupun suaminya jika selingkuh pun tetap aja kejantanannya tidak bisa tegak berdiri. Dan sebenarnya Kevin cukup setia dengan Yasmin, namun wanita itu tetap mengkhawatirkan. Kedua wanita yang berbeda usia, namun Yasmin tidak tahu jika madunya sudah ada di hadapannya. Begitu juga dengan Salma. Gadis itu tidak tahu jika di hadapannya itu adalah istri dari pria yang menikahinya. Kini dipertemukan karena sudah waktunya, tapi tanpa mengetahui status. Yasmin menunjukkan senyum lembutnya namun terkesan tegas kepada Salma. Begitu pula gadis itu mengulas senyum cantiknya namun terasa dingin. "Kalau begitu saya permisi Nyonya Yasmin, sudah jam istirahat." Salma meninggalkan kedua wanita itu, yang katanya teman akrab. Belum ada sehari, sudah dapat ceramah panjang, sungguh perusahaan yang aneh, memang salah ya punya wajah cantik. Cedsek. Gerutu batin Salma, wajah cantik, tubuh seksi banget, kenapa takut suaminya selingkuh, kenapa pikirannya selalu negatif. Gumam Salma sendiri. Gadis itu mencari pantry untuk bisa makan bekal yang dibawanya. Padahal sebenarnya gadis itu bisa saja berkumpul dengan 4 orang teman kampusnya untuk makan di kantin. Tapi saat ini gadis itu terlalu malas untuk berkumpul.
Lalu nanti mereka akan menceritakan bagian penempatan kerjanya di mana, lalu atasannya seperti apa. Cukup rasanya dia ingin makan siang, lanjut sholat zuhur lalu kembali ke mejanya. "Permisi, boleh saya numpang makan di sini?" tanya Salma ketika menemukan pantry yang masih satu lantai dengan ruangan CEO. Bersambung.